Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, saya Agus Setiono dari 5 Ekonomi Syariah MB, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ekonomi sumber daya manusia, yaitu tentang sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia, baik itu secara mikro maupun makro ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar, ini merupakan PowerPoint yang saya buat mewakili kelompok saya sebagai bahan diskusi kelompok ya teman-teman. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset ya teman-teman. Jadi sumber daya manusia ini sebagai aset, makanya perlu dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kemudian ada pengertian sumber daya manusia secara mikro dan makro. Sumber daya manusia secara mikro yaitu ialah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan, dan biasanya ini disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian ada sumber daya manusia secara makro. Sumber daya manusia secara makro ini merupakan penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah memiliki pekerjaan atau bekerja ya teman-teman. Kemudian ada peran dan fungsi sumber daya secara mikro dan makro. Secara mikro, sumber daya manusia berperan dalam hal faktor produksi atau ketenaga kerjaan. Kemudian sedangkan secara makro, peran sumber daya manusia dalam hal ini adalah sebagai pembangunan dan kependudukan. Oke, slide selanjutnya yaitu peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, itu sudah pasti ya teman-teman. Yang kedua, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Jadi bagi kita yang memiliki pengetahuan yang lebih, maka kita bisa masuk sebagai pimpinan perusahaan ya teman-teman. Kemudian sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Bagi kita yang punya mindset usaha tuh ini sangat cocok ya teman-teman. Kemudian ada sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Kemudian mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia sebagai produsen maupun konsumen. Baik, selanjutnya pengertian manajemen sumber daya manusia. Biasa kita sebut tuh sebagai MSDM ya, manajemen sumber daya manusia. Ini merupakan suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Organisasi maksudnya ini adalah organisasi perusahaan ya teman-teman. Manajemen sumber daya manusia merupakan hal-hal yang mencangkup tentang pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia, baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri. MSDM adalah suatu hal yang berkaitan dengan pendayagunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tingkat maksimal atau efektif dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam perusahaan ya teman-teman, seorang karyawan dan juga masyarakat. Baik, untuk slide berikutnya yaitu unsur-unsur manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada pengusaha. Pengusaha merupakan setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya suatu pendapatan itu tidak menentu ya teman-teman, itu tergantung dari laba dari suatu perusahaan. Yang kedua ada karyawan. Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karena karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian slide berikutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu sebagai perencanaan.
Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan suatu tujuan atau keinginan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian, merupakan kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, kemudian delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi. Yang ketiga yaitu sebagai pengarahan, di mana kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Baik, yang kelima yaitu pengadaan, merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam yaitu pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu pengintegrasian, merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Mungkin itu ya teman-teman, sedikit materi atau pembahasan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak tutur kata atau kata-kata yang kurang pas, banyak kesalahan-kesalahan dalam berbicara. Saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.